Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman mahasiswa semuanya, kita berjumpa lagi di platform digital. Semoga ini menjadi ruang baru yang bisa sampean semua akses dimanapun, di pondok, di kampus, di kamar, tempat ternyaman kalian lah sambil mendengarkan, menyimak video yang akan kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian semua terkait mata kuliah zakat dan wakaf, gitu ya. Topik kali ini adalah memahami pengelolaan zakat di Indonesia. Ya, ini menarik supaya kita ada pengetahuan terkait itu. Ini pendahuluan. Zakat sebagai pilar ekonomi umat, tuh ini ya. Sangat seksi sekali, 320 triliun potensi zakat yang diteliti oleh Basnas. APBN perlindungan sosial setara dengan 2024. Jadi APBN-nya Indonesia ini sekian ini. Itu potensi zakat yang ada di Indonesia kalau ini bisa digerakkan secara masif dan profesional, ya. Indonesia dengan negara mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang luar biasa. Pengelolaan zakat yang efektif adalah kunci untuk memberdayakan mustahik dan mewujudkan kesejahteraan umat. Dari ini saja berapa masyarakat miskin yang akan kita entaskan kemiskinannya. Sanggup sangat luar biasa dan sangat seksi. Akan tetapi bagaimana pengelolaannya, bagaimana pendapatannya ini yang menjadi PR buat kita semuanya. Karena masih banyak masyarakat miskin di sekitar kita, ya. Ini landasan hukum pengelolaan zakat. Negara sudah mendukung, mensupport sebetulnya, ya kan? Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang dasar hukum utama pengelolaan zakat. PP nomor 14 tahun 2014 pelaksanaan undang-undang kedudukan Basnas sebagai lembaga amil zakatnya yang resmi dimiliki oleh negara. Siasa maliyah, konsep keuangan publik, ya kan? Basnas, ya kan? Jadi lembaga amil zakat nasional ini definisinya adalah lembaga pemerintahan pengelola zakat nasional. Tugas fungsinya mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara efektif, efisien, dan akuntabel, transparan. Strukturnya ada di ibu kota, ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Lengkap ya Basnas ini ya. Terus perannya regulator dan operator perhimpunan dana. Ini Basnas Indonesia. Ya. Kalau kayak Lasnas, kayak Lazisnu, terus apa lagi ada Yatim Mandiri, yaitu lembaga-lembaga amil zakat cuma yang bukan dari unsur pemerintahan gitu ya. Lembaga amil zakat yang berbasis masyarakat lah ini ya. Ya ada undang-undangnya juga ya kan. Memberikan rekomendasi perizinan LAS untuk pengendalian zakat. Jadi bukan hanya Basnas saja. Contohnya apa? LAS Dompet Duafa, Rumah Zakat, Al-Azhar Peduli, ada Lazisnu ya dan seterusnya itu ya. Potensi dan realisasi zakat di Indonesia. Nah, ini potensinya ya 327 juta. Triliun, mohon maaf, 327 triliun. Lah, realisasi pengumpulannya baru 10%. Masih banyak ruang yang belum terrealisasi secara pasti, ya kan? Peningkatan pengumpulan zakat dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan pengelolaan, peramalan target penting untuk perencanaan distribusi dan operasional. Nah, kenapa kok masih kurang banyak? Ya, ayo kita pelajari dan kritisi bersama-sama ya. Potensi 327, realisasi baru 10% ya. Nah, ini ada studi kasus ini tentang pemberdayaan mustahik ya kan. Ada sekolah ayah bunda. Dompet Duafa memberikan edukasi dan keterampilan kepada orang tua untuk meningkatkan kualitas pengasuhan dan kemandirian ekonomi keluarga. Jadi yang awalnya keluarga itu adalah statusnya mustahik, fakir miskin, karena dapat modal, dapat pendampingan, dapat keterampilan, dapat dibukakan pasar, maka statusnya bisa menjadi keluarga yang secara ekonomi kuat dan bisa menjadi muzaki di kemudian hari. Dampaknya keluarga lebih berdaya, anak-anak mendapat pendidikan yang lebih baik dengan beasiswa, pengurangan angka kemiskinan jangka panjang. Sumber dananya dari mana? Dananya dari yang dikumpulkan dan dikelola oleh profesional oleh Las Dompet Duafa. Ini dari Dompet Duafa ya. Dari Lazisnu, dari Basnas juga banyak melakukan hal-hal yang seperti itu. Sekarang tantangannya dan inovasi pengelolaan zakat ya kan. Pertama, tantangan kesadaran masyarakat berzakat melalui lembaga
resmi masih rendah. Optimalisasi pendistribusian zakat, terus akuntabilitas pengelolaan dana. Jadi bagaimana keterbukaan pengurus terhadap pengelolaan zakat itu. Maka ada inovasi-inovasi yang sekarang harus dicoba dan dilakukan oleh pengelola zakat, yaitu dengan aplikasi mobile, terus donasi online, barcode gitu ya kan. Tapi harus jelas uang yang sudah didapatkan itu ditasarufkan kemana saja gitu ya. Sehingga orang yang zakat itu semakin semangat gitu ya. Ini yang kemudian inovasi-inovasi yang harus terus dilakukan oleh pengelola zakat, maka biar para muzaki berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Nah, ini kesimpulan terakhir. Menuju pengelolaan zakat yang lebih profesional. Pertama, peran krusial Basnas dan LAS yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara amanah, secara transparan, secara profesional dan secara akuntabel, ya kan? Kepatuhan dan inovasi. Harus sering melakukan inovasi-inovasi supaya para muzaki, para dermawan itu semakin banyak yang mengeluarkan hartanya untuk zakat gitu ya. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, masyarakat untuk memperkuat ekosistem zakat di Indonesia ya. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat itu sendiri. Itu ya teman-teman terkait pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Jadi kalau bisa dikatakan yang plat merah yang punyanya pemerintah itu Basnas. Kalau yang dari sosial entah itu ormas atau kelompok tertentu itu ada LAS, ada Yatim Mandiri, terus ada ada Lazisnu punyanya NU dan sebagainya dan sebagainya. Banyak. Dengan potensi yang begitu besar 327 triliun, ternyata kita masih menyerap 10%-nya, berarti masih sekitar berapa itu? 3,2 ya. Masih kecil, masih ada 90% yang perlu kita garap supaya mereka dengan sadar mengeluarkan zakatnya. Tentunya dengan inovasi, dengan pengelolaan yang profesional, dengan pengelolaan yang akuntabel, maka semakin banyak orang yang berlomba-lomba mengeluarkan hartanya di kegiatan zakat ini. Semoga pengetahuan yang singkat ini bisa bermanfaat buat kalian teman-teman semuanya dan menjadikan kita semuanya menjadi seorang yang dermawan, diberi rezeki yang banyak oleh Allah, amin, sehingga kita bisa semakin bermanfaat buat orang lain. Terima kasih sudah memperhatikan. Silakan kalau mau ada yang sharing, tanya jawab di kolom komentar. Bagikan video ini, like, subscribe kalau memang video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.